warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru SMK Negeri 8 Semarang, khususnya kompetensi keahlian keperawatan sosial. Perkenalkan, nama saya Dwi Fatwanisa, merupakan salah satu pengampu dari kompetensi keahlian keperawatan sosial. Di sini saya akan mengulas sedikit mengenai deskripsi singkat jurusan ya. Kita lihat di sini ada visi, misi, dan juga tujuan. Visinya yaitu terwujudnya tenaga kerja di bidang pelayanan dan pekerjaan sosial yang memenuhi tuntutan dunia usaha atau industri, lulusan yang kompeten dan berkarakter idola, inovatif, disiplin, dan kolaboratif. Misinya dapat dilihat adik-adik semua, dan untuk tujuannya di sini mempersiapkan sikap mental peserta didik, meningkatkan kemampuan peserta didik, dan menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja. Oke, next. What is social work? Ya, apa itu pekerjaan sosial? Ya, social work is the professional activity to help individual, group, and community. Ya, untuk apa? Untuk meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka di dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan. Berfungsi sosial di sini yang dimaksud adalah mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan, klien mampu untuk memecahkan permasalahannya, dan klien mampu untuk berperan sosial di masyarakat. Ya, dan profesional yang dimaksud itu apa? Bahwa pekerja sosial di sini menerapkan dengan ilmu pengetahuan, mempunyai keterampilan, nilai, tanggung jawab sosial, pengendalian diri, dan juga etika bermasyarakat. Oke, nah ketika adik-adik sudah berhubungan dengan masyarakat, maka di sini kalian akan mempelajari terkait dengan dasar teorinya, pendekatan yang harus diterapkan seperti apa, prinsipnya, teknik, strategi, metode yang diterapkan seperti apa untuk mereka. Dan kalian juga akan mempelajari tentang bagaimana cara mengaksesmen, membuat perencanaan, melaksanakan intervensi sampai pada evaluasi dan terminasi. Adik-adik di sini mempunyai peran sebagai pekerja sosial, yaitu untuk menolong mereka agar mereka mampu untuk menolong dirinya sendiri. Mereka yang dimaksud itu siapa? Yaitu klien, ya, sasaran kita sebagai pekerja sosial. Kemudian agar mereka mampu untuk menentukan nasibnya sendiri, self determination. Ya, jadi kalian itu bekerja dengan masyarakat, ya, bukan bekerja untuk masyarakat. Selain peran-peran ini, nantinya sembari berjalan dan kalian memahami di jurusan keperawatan sosial ini, kalian akan banyak tahu tentang peran-peran apa saja yang kalian terapkan sebagai seorang pekerja sosial. Oke, apa sih yang nantinya kalian akan pelajari ya selama 3 tahun ini? 3 tahun ini nanti kalian akan mempelajari untuk C1-nya adalah simulasi dan komunikasi digital. Kemudian kalian juga akan mempelajari terkait dengan psikologi, sosiologi, antropologi, dan juga biologi. Kemudian untuk dasarnya ya, dasar bidangnya kalian akan mempelajari terkait dengan pengetahuan dasar pekerjaan sosial. Kalian juga akan mempelajari tentang keterampilan tekniknya, pelayanan kesejahteraan sosialnya, bagaimana. Nah, untuk C3-nya, kompetensi keahlian kalian nih. Nah, kalian akan mempelajari beberapa, yaitu diantaranya ada perawatan dan pelayanan lansia, pengasuhan dan advokasi anak, rehabilitasi sosial disabilitas, rehabilitasi sosial adiksi korban nafsa, dan produk kreatif kewirausahaan. Nah, siapa saja yang akan mengajar atau mengampu mata pelajaran tersebut? Nah, kita lihat di sini ada guru pengajarnya. Yang pertama ada Dr. Andasri Sulistiani MPSSP. Ini merupakan juga ketua jurusan dari kompetensi keahlian keperawatan sosial. Kemudian ada Dr. Andalis Anggriani MSI, lalu ada Dr. Anda Nurubiatin MPD, Ibu Muntiani SPD, dan saya Dwi Fatwanisa SPD. Nah, kita melihat sarana dan prasarana yang ada di kompetensi keahlian keperawatan sosial. Ini ada home theater, ruang theater yang berhubungan dengan ruang case conference, ya, biasanya digunakan untuk presentasi studi kasus. Kemudian ada lab bahasa Jepang yang ada komputernya. Lalu ruang terapi, ya, ini juga merupakan salah satu sarana dari kompetensi keahlian keperawatan sosial. Selain itu ada juga sarana untuk praktik pengasuhan dan juga advokasi anak, yaitu di lab TPA. Nah, sekarang kita masuk pada prestasi nih adik-adik. Prestasi yang sudah diraih oleh atau di kompetensi keahlian keperawatan sosial. Berbagai macam perlombaan dan juga lomba kompetensi siswa sudah pernah diraih, baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional ya. Selalu mendapatkan 3 besar teratas dan juga seringkali menjuarai kompetisi ini.
Oke, untuk kegiatan belajarnya ya, sebelum masa pandemi kegiatan belajar mengajar itu di kelas seperti biasa, kemudian ketika memang praktek di tempat praktek yang sudah disediakan sebagai sarana atau fasilitas jurusan. Kemudian selama pandemi ini memang siswa dituntut untuk belajar dari rumah sehingga mereka melaksanakan secara virtual maupun daring. Kemudian kita lanjut pada kegiatan prakrin atau PKL-nya. Nah, kegiatan ini seorang pekerja sosial melakukan pendampingan terhadap lansia, pendampingan terhadap disabilitas. Kemudian saat kegiatan pelatihan yang ada di panti juga pekerja sosial memberikan pendampingan ya. Ini sebagai kurang lebihnya gambaran terkait dengan kegiatan prakerin ataupun PKL. Kemudian kita lanjut pada uji kompetensi keahliannya. Nah, jadi di sini kalian akan melakukan wawancara, kemudian kalian menggali datanya sampai pada membuat asesmennya, studi kasusnya. Kemudian setelah itu kalian akan mempresentasikan di depan penguji eksternal dan penguji internal. Nah, ini merupakan sekilas pandang terkait kompetensi keahlian keperawatan sosial. Sembari berjalan nanti kalian akan lebih mengetahui dan lebih memahami terkait jurusan maupun kompetensi keahlian keperawatan sosial ini. Sebuah ungkapan yang perlu kalian ketahui, perlu kalian pahami dan kalian terapkan adalah salah satu cara untuk menuju kesuksesan adalah terus belajar dari sekolah, pengalaman maupun kehidupan. Dengan belajar, seseorang dapat mengembangkan kemampuan dirinya lebih baik serta menjadi ahli dalam suatu bidang. Orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan dan kesenangan, tetapi mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan perjuangan. Selamat berjuang, selamat berproses. Terima kasih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.